Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah iman karakter kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 36 dan 37. Demikianlah sabda Tuhan. Hamba-Mu ini telah membunuh singa maupun beruang. Orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti salah seekor binatang itu, karena ia telah menghina pasukan Allah yang hidup. Kata Daud lagi, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan besertamu. Tema renungan saat ini adalah optimislah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gurkha adalah penduduk asli Nepal di India Utara. Brigade Gurkha dikenal dengan kemampuan berperang mereka yang alamiah, agresif di medan pertempuran, tidak takut mati, loyalitas yang tinggi, tahan dalam berbagai medan, fisik yang kuat, dan pekerja keras. Sewaktu Perang Dunia Kedua, dalam salah satu pertempuran, Brigade Gurkha kehabisan amunisi. Mereka membuang senapannya, lalu berlarian naik ke atas tank-tank Jerman di tengah-tengah hujan peluru dan menggorok tentara Jerman dengan senjata tradisional mereka, kukri. Saat itu ada pendapat yang berkembang di medan perang. Jika ada seorang pria mengatakan ia tidak takut mati, jika dia bukan seorang pembohong, mungkin ia adalah seorang Gurkha. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang pemuda belia dengan paras kemerah-merahan. Ia sama sekali belum pernah menginjak medan pertempuran. Pengalaman perang tertingginya justru bukan melawan manusia, melainkan melawan binatang buas yang hendak memangsa kambing domba milik ayahnya. Ia tidak terima ketika Goliat berkoar-koar menantang barisan perang bangsa Israel. Di saat kanak-kanaknya dan prajurit Israel lainnya tidak berani menghadapi Goliat, Daud menawarkan diri untuk menghadapinya. Keberanian Daud pada akhirnya berhasil membungkam Goliat, pahlawan perang Filistin yang tingginya 6 hasta sejengkal atau kurang lebih 3 meter. Cukup dengan sekali ayunan saja, umban dan batu, maka tewaslah raksasa penghina barisan perang Israel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa untuk setiap kekurangan yang kita miliki, Tuhan selalu memunculkan kekuatan yang lain. Kekuatan itulah yang sekarang perlu kita gali, kita temukan, lalu kita asah menjadi sebuah keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Banyaknya talenta tidak menjamin seseorang memenangkan pertandingan kehidupan dengan mudah. Semuanya ditentukan oleh kerja keras, keberanian, dan semangat juang yang tinggi. Jangan cepat menyerah sebelum kita memulainya. Sebaliknya, banyaknya kelemahan yang kita miliki
justru menjadi skenario terbaik bagi Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa dari Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya yang mengatakan demikian? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Karena itu jadilah orang yang selalu optimis dan mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter optimis, karena sesungguhnya kita tidak sendirian, melainkan Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar tidak takut dan cemas ketika menghadapi masalah yang ada di hadapan kami. Berikan kami keberanian dan kekuatan untuk menghadapinya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.